Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai anak-anak, semuanya dalam keadaan sehat bukan? Kita berjumpa lagi, yaitu pembelajaran dari buku tema 4, subtema 3, mengenai dampak eksploitasi hutan yang berlebihan. Apa itu yang dimaksud dengan eksploitasi? Eksploitasi yaitu merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Salah satu sumber daya alam yang sering dieksploitasi adalah hutan. Eksploitasi hutan yang berlebihan dapat merugikan manusia dan lingkungan sekitarnya. Berikut ini beberapa contoh akibat eksploitasi hutan yang berlebihan. 1. Berkurangnya ketersediaan oksigen. Suhu bumi semakin meningkat atau global warming. 3. Rawan terjadi bencana alam misalnya banjir dan tanah longsor. Dan keempat, berkurangnya sumber daya makanan dan hilangnya habitat hewan. Hutan harus selalu dijaga karena hutan banyak memberi manfaat untuk kita. Manfaat sumber daya hutan untuk kita yaitu 1. Sebagai tempat wisata dan rekreasi. 2. Sebagai penghasil oksigen atau udara bersih. Anak-anak sudah tahu bukan kenapa hutan itu disebut sebagai penghasil oksigen? Karena kamu sudah tahu yaitu tentang proses fotosintesis tumbuhan. Bahwa tumbuhan itu adalah menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Berikutnya mencegah terjadinya bencana banjir dan longsor. Dan berikutnya sebagai habitat berbagai macam hewan dan tumbuhan. Dan sebagai tempat penyimpanan air tanah bagi makhluk hidup. Hutan banyak memberi manfaat bagi manusia dan lingkungan kita. Berarti hutan harus wajib kita menjaga kelestarian hutan. Penebangan hutan secara terus-menerus dapat merusak lingkungan. Dampaknya adalah sebagai berikut. 1. Dampak mengurangi kesuburan tanah. Yang kedua, mengakibatkan pemanasan global. Yang ketiga, menghilangkan habitat hewan dan tumbuhan yang ada di hutan. Dan yang keempat, menyebabkan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Yang kelima, mengurangi keanekaragaman hayati di hutan. Apa yang kita lakukan untuk melestarikan hutan? Yaitu cara menjaga kelestarian hutan adalah sebagai berikut. 1. Menebang pohon yang sudah tidak produktif. 2. Mencegah adanya penebangan hutan secara liar dan sembarangan. 3. Memanfaatkan sumber daya alam di hutan secara bijaksana. Keempat, menerapkan sistem tebang pilih dengan membatasi jenis pohon yang dapat ditebang. Dan yang kelima, melakukan reboisasi, menanam satu tanaman untuk mengganti satu pohon. Pelajaran selanjutnya adalah pengelolaan sampah dan barang bekas. Barang-barang bekas dan sampah dapat diolah dengan 4R. Yang dimaksud dengan 4R adalah reuse, reduce, recycle, dan replace. Peran 4R bertujuan untuk mengurangi barang-barang bekas dan sampah dari aktivitas manusia. Apa yang dimaksud dengan reduce? Reduce yaitu mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah-sampah yang dibuang ke lingkungan. Harus lebih sedikit mungkin. Contohnya membawa air minum dalam botol sendiri daripada membeli air minuman dalam kemasan. Reuse, apa itu yang dimaksud dengan reuse? Reuse yaitu menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contohnya menggunakan kaleng bekas, cat untuk dijadikan tempat sampah atau pot tanaman.
Sedangkan yang dimaksud dengan recycle yaitu mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Contohnya, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Sedangkan yang dimaksud dengan replace yaitu mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contohnya, memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu karena sapu tangan dapat dicuci lalu digunakan kembali. Nah, anak-anak sudah paham bukan tentang dampak eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol dan pemanfaatan barang bekas sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Nah, anak-anak kalau sudah paham, sekarang Ibu Guru akan memberikan tugas, yaitu mengerjakan soal dari nomor 1 sampai nomor 4, dan dituliskan di buku tugas, kemudian dikumpulkan pada hari Sabtu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kebersihan dan selamat mengerjakan tugas.